Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Masih dalam acara kedaulatan kita, Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di Denmark merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Sedakot Lydia dan rekan saya Serdakot Yen. Selama 30 menit ke depan kami akan informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Gatot Nurmantio melaksanakan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Senin lalu. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kasat menyempatkan diri berolahraga bersama masyarakat serta anggota TNI dan Polri di Pulau Mansinam. Kasat berkeliling Pulau Mansinam dengan bersepeda didampingi Pangdam 17 Cendrawasih bersama masyarakat. Terkait pembangunan Kodam Papua Barat, Kasat menyampaikan untuk konsep nama Kodam baru yang akan dibangun di Papua, pemberian nama Kodam tersebut diserahkan kepada masyarakat karena menurut Kasat pada hakikatnya Kodam itu adalah milik masyarakat. Sementara itu, sebagai bukti kecintaan TNI kepada rakyat serta kemandunggalan TNI dengan rakyat, Kasat memberikan bantuan tempat tinggal yang dikenal dengan nama Honai. Honai tersebut diberikan sebanyak 10 buah kepada mantan anggota organisasi Papua Merdeka yang telah sadar dan kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Kampung Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan rasa terima kasih kepada Kasat atas bantuan yang telah diberikan. Honai ini memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi kelangsungan hidup dalam membina kehidupan rumah tangga. Menteri Pertahanan RI didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI M. Munir memberikan arahan kepada 454 perwira Kostrat di Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong Selasa lalu. Sebelum memberikan arahan, Menhan melakukan peninjauan alat peralatan pertahanan dan kelengkapan perorangan yang dimiliki Markas Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong. Dalam arahannya, Menhan menyampaikan pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara, yakni kebijakan pembangunan pertahanan negara, kebijakan pemberdayaan pertahanan negara, kebijakan pengarahan kekuatan pertahanan negara, kebijakan legislasi, kebijakan anggaran, dan kebijakan pengawasan. Selain itu, Menhan juga memberikan beberapa penekanan, diantaranya loyalitas tegak lurus, menjaga silaturahmi dengan para pemimpin,
meningkatkan kesadaran bela negara, dan memberikan pendidikan bela negara. Lebih jauh, Menhan menekankan kepada para perwira untuk terus meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah dan menggalakkan upaya bela negara melalui pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Para perwira Kostrad diharapkan untuk memelihara hubungan dan menghormati kearifan lokal serta menghindari pernyataan kontraproduktif yang dapat meresahkan masyarakat. Kontingen tim petembak TNI Angkatan Darat kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional dengan merebut gelar juara umum ke-8 kalinya pada Lomba Tembak Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM yang berlangsung dari tanggal 2 Mei hingga 23 Mei 2015 lalu di Victoria, Australia. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, menerima langsung laporan kepulangan para pahlawan tim petembak TNI Angkatan Darat di Gedung Serbaguna Mabesat, Jakarta, Jumat lalu. Dalam suatu upacara militer, Kasat menyampaikan penghargaan dan rasa bangganya atas prestasi kontingen petembak TNI Angkatan Darat tersebut yang berhasil mempertahankan gelar sebagai juara umum. Kasat mengatakan, keberhasilan tim petembak TNI Angkatan Darat ini merupakan prestasi membanggakan. Terlebih, Indonesia mampu mengalahkan sejumlah negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang menurunkan 2 tim yaitu dari US Marine dan US Army. Secara keseluruhan, Indonesia mampu mengumpulkan 30 medali emas dari 50 medali yang diperebutkan dalam event yang diikuti 17 tim dari 15 negara tersebut. Tim petembak TNI Angkatan Darat sukses memborong medali yang terpaut jauh dari tim lainnya. Prestasi yang gemilang ini menunjukkan kepada dunia internasional tentang ketangguhan tim petembak TNI Angkatan Darat sebagai tentara yang modern dan profesional. Kasat juga mengingatkan agar para prajurit tidak menjadi sombong dan lupa diri dengan keberhasilan dan kesuksesan yang telah diraih. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Fransen Siahaan mengukuhkan warga kehormatan Kodam 17 Cendrawasih kepada 15 kepala daerah di Papua dan Papua Barat yang telah ikut serta dalam upaya bela negara di lapangan markas Kodam 17 Cendrawasih, Papua, Jumat lalu. Bersamaan dengan perayaan peringatan hari ulang tahun ke-52 Kodam 17 Cendrawasih, Pangdam memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pimpinan daerah yang selama ini telah bersama-sama menciptakan suasana kondusif di tanah Papua, sehingga program pemerintah di daerah Papua dan Papua Barat dapat berjalan secara aman, nyaman, dan damai. Pangdam mengatakan, Kodam 17 Cendrawasih dalam kiprahnya selama 52 tahun di tanah Papua tidak akan berarti apabila tugas bela negara hanya dilakukan tanpa melibatkan semua elemen bangsa di tanah Papua. Oleh sebab itu, Kodam tetap membutuhkan sinergitas dari semua elemen bangsa. Lebih jauh, Pangdam menyampaikan semangat kebangsaan dan kebersamaan ini harus tetap dikobarkan demi untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, khususnya di bumi Cendrawasih yang kita cintai bersama. Ke-15 kepala daerah yang dinobatkan sebagai warga kehormatan Kodam 17 Cendrawasih antara lain Lukas Enembe, Gubernur Papua, Abraham Octavianus Ataruri, Gubernur Papua Barat, Ben-Hur Tomimano, Wali Kota Jayapura, dan Natius Awetau, Bupati Jayapura. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Di segmen 2 kami akan tayangkan dialog dengan tim petembak TNI Angkatan Darat yang meraih juara umum ke-8 kalinya pada Lomba Tembak Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM.
Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Pemirsa, para petembak yang berasal dari TNI Angkatan Darat hampir menyapu bersih semua medali yang diperebutkan dalam kompetisi menembak Australia Army Skill at Arms Meeting atau AASAM tahun 2015 yang digelar di Victoria, Australia dari tanggal 2 hingga 23 Mei 2015 lalu. Dalam lomba tembak yang diikuti 17 tim dari 16 negara termasuk Indonesia tersebut, TNI Angkatan Darat berhasil meraih 30 medali emas dari 50 medali emas yang diperebutkan, 16 perak dan 10 perunggu. Untuk mengetahui tentang prestasi cemerlang para prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara tersebut, telah hadir bersama kita para petembak terbaik di masing-masing jenis senjata yang dilombakan dalam AASAM 2015. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Serdakot Feni Grace dan rekan saya Serdakot Putriwira. Kami di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan, namun sebelumnya kami mengucapkan selamat atas prestasi yang telah Bapak-Bapak ukir di kancah internasional. Pertanyaan pertama untuk Mayor Infantri Safrudin. Selaku komandan kontingen, bisa diceritakan kepada pemirsa kiat sukses sehingga kontingen TNI Angkatan Darat keluar sebagai juara umum. Baik, kiat suksesnya yang pertama kita melaksanakan rekrutmen terhadap petembak. Itu kami lakukan untuk seluruh Kotama, kami ambil petembak yang terbaik, kemudian kami seleksi dan kami dapatkan 14 petembak untuk 3 kategori. Yang pertama 8 petembak senapan, yang kedua 4 penembak pistol, yang ketiga 2 penembak sniper. Kemudian kami melaksanakan latihan selama 3 bulan. Kami laksanakan latihan ini mengacu pada daerah yang akan kami gunakan pada saat perlombaan, cuaca maupun medan. Cuaca di sana cukup dingin. Kami coba berlatih di daerah latihan Kostrad di Cibendan, karena kami mengambil jarak sampai dengan 1200 untuk nembak sniper. Kemudian kami cari medan, baik itu curam maupun dia terjal, itu yang kami lakukan. Kemudian untuk senapan, ini kami laksanakan latihan di Cilodong dari jarak 100 sampai dengan jarak 450 sesuai dengan materi yang akan kami mainkan pada saat lomba. Untuk pistol, ini kita mainkan di Cilodong, dan pistol ini ada satu materi MET 35 yang tidak ada penjelasan yang harus dilakukan apa. Nah, ini mungkin nanti bisa diceritakan oleh Pak Siombing. Baik, kami akan jelaskan apa yang disampaikan tadi MET 35 yang disampaikan adalah komandan kontingen. Kami akan jelaskan bahwa materi ini setiap tahun adalah berubah. Hanya mereka memberikan aturan bahwa aturannya seperti ini. Contohnya bagasan tidak boleh jatuh ke tanah, harus tetap terbawa apabila kita bergerak, seperti itu. Kemudian mempunyai tempat penembakan atau firing point-nya berpindah-pindah. Jadi materi ini di briefing hanya 20 meter dari tempat kita menembak, seperti itu. Jadi kita bertanya pun pada saat briefing itu tidak dijelaskan bahwa target itu ada berapa di situ, sehingga target itu adalah berbeda-beda, ada berbentuk kepala, ada berbentuk lesan 11, figur 11, ada yang tidak boleh ditembak ataupun non kombatan, ya seperti itu, tidak membawa senjata, tidak boleh ditembak. Jadi kelihayan kita mengenali sasaran tersebut. Demikian penjelasan dari MET 35 yang tadi disampaikan oleh komandan kontingen. Terima kasih. Untuk Letnan 2 Infantri Safrin Sihombing, bagaimana perasaan Letnan sebagai peserta dari kontingen TNI Angkatan Darat peraih medali terbanyak di kelas pistol dalam lomba tembak tingkat internasional ini? Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa prestasi ini kami raih, terutama saya di pistol. Yang sangat membanggakan adalah karena pistol yang kami gunakan adalah buatan dalam negeri, yaitu produksi Pindad. Jadi baru 3 tahun terakhir ini kita menggunakan senjata tersebut.
dengan dibandingkan dengan pistol-pistol dari negara-negara lain seperti negara maju, Amerika, Inggris, dan Australia yang mereka menggunakan Beretta, Sig Sauer, dan lain-lain sebagainya, kami cukup bangga karena yang match 30 yang kita pertandingan pertama itu adalah urutan 1, 2, dan 3 itu adalah Indonesia. Ini Indonesia menggunakan buatan Pindad yang namanya G2 Elite. Itu yang sangat membanggakan buat kami. Pak Misran, bagaimana rahasia sukses dalam kejuaraan lomba tembak tersebut sehingga Bapak mampu meraih medali terbanyak? Mungkin bisa diceritakan apa sih rahasianya dalam pelaksanaan latihan sebelum kejuaraan dan bagaimana sih perasaan saat diumumkan Bapak adalah peraih medali terbanyak? Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya dan terutama untuk komandan kontingen yang sudah menyiapkan kita semuanya dalam latihan nembak asam selama di Cilodong dan bisa menghasilkan juara umum, juara 1. Dan untuk itu saya mendapat emas 7 emas, kemudian 1 perunggu untuk perorangan, dan saya latihan sangat keras di Cilodong, bahkan tidak mengenal libur untuk masalah latihan, dan itu pun saya lakukan dengan semangat dan alhamdulillah hasilnya juga maksimal dan mendapatkan juara umum 1. Terima kasih. Untuk Raka Mulyana, menjadi sniper atau penembak runduk bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan bagi orang sipil, profesi sebagai sniper banyak dipuji dan dibanggakan. Bagaimana Bapak bisa menjadikan senjata yang bukan buatan dalam negeri ini bisa menyatu dengan Bapak sehingga Bapak mampu mengukir prestasi yang baik? Intinya yang pertama kita harus berlatih dan berlatih. Maupun baik itu senjata dalam negeri maupun senjata luar negeri, tanpa berlatih mustahil kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam suatu pertandingan. Yang kedua, harus ada kekompakan di antara sniper dan spotter. Nah, ini perlu kita tahu bahwa sniper ini tidak bertanding sendirian, bahwa tim sniper ini terdiri dari 2 orang, yang satu sniper kemudian yang satu lagi spotter. Jadi ada perhitungan di antara keduanya itu mengenai perkiraan jarak dan perhitungan angin, sehingga pada saat sebelum menembak kita tahu bahwa jarak itu sekian, kecepatan angin sekian, kita bisa tepat menghitung klik-klikan senjata dan tembakan kita bisa tepat di sasaran. Yang kita lakukan di sana, yang kami lakukan di sana, mengukur jarak. Jadi perkiraan antara sniper sekian, perkiraan spotter sekian, kita gabungkan, kita buat keputusan dan kita lakukan di lapangan. Selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan, kemudahan, dan keunggulan atas peserta lain, dan hasilnya alhamdulillah seperti yang sudah pernah kita dapatkan tahun ini. Demikian. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak para petembak hebat dari TNI Angkatan Darat yang telah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan kami. Selamat bertugas dan sukses untuk para petembak TNI Angkatan Darat. Pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini. Selanjutnya, feature dan serba-serbi akan hadir di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran
pemirsa, di segmen 3 akan kami tayangkan tentang pupuk organik cair Agensi Hayati Badak Surya Kodim 0608 Cianjur, serba-serbi tentang Komandan Korem 073 Makutarama memberi penghargaan kepada prajurit yang berprestasi, dan Pusat Pendidikan Kavaleri Panen Padi uji coba metode System of Rice Intensification. Berikut tayangan selengkapnya, feature tentang pupuk organik cair Agensi Hayati Badak Surya Kodim 0608 Cianjur. Kapten Infanteri Fredericus Teda yang kesehariannya bertugas sebagai Komandan Rayon Militer Mande Kodim 0608 Cianjur. Sejak bulan Maret 2012 membuat pupuk organik Agensi Hayati yang artinya gabungan dari sisa-sisa hewan, sisa-sisa tumbuhan dijadikan satu untuk menghasilkan pupuk organik cair dan pupuk padat. Awal mula kita menggunakan bahan-bahan dasar dari limbah rumah tangga berupa bekas-bekas nasi, kemudian sayur-sayuran yang tidak dimakan, semua kita masukkan dalam ember. Setelah masukkan dalam ember, ini bahan-bahannya kami buat dari akar-akar polong-polongan atau kacang-kacangan. Ambil akar yang di bawah, yang bintik-bintik, itu kita ambil, kemudian masukkan ke dalam air gula merah yang sudah dicairkan, yang sudah dipanaskan dan didinginkan selama 8 jam. Kemudian kami menambahkan dengan sisa-sisa susu-susu bekas, itu mengandung lactobacillus, sekitar 6,5 miliar bakteri yang ada di situ. Bakteri itulah yang akan mengurai semua kompos, semua limbah dapur jadi pupuk cair, mempercepat proses pembusukan. Ini kami siram, kemudian diaduk. Dari bahan-bahan ini, untuk mempercepat proses pembusukan, kami masukkan ke dalam tong-tong yang sudah disiapkan. Ini akan masuk beberapa bakteri, banyak bakteri yang ganas. Tetapi karena sudah dicampur dengan probiotik, bakteri yang menguntungkan, kita masukkan dalam sini akan beradu atau menekan bakteri-bakteri yang merugikan tanaman, sehingga muncullah bakteri-bakteri yang menguntungkan tanaman atau mempercepat proses penguraian tanah, nanti dimanfaatkan di aplikasinya di tanaman. Proses pembuatan pupuk ini secara manual membutuhkan waktu 7 hari, namun dengan menggunakan energi matahari dan memanfaatkan mikroba menjadi 3 hari. Harapan kami untuk prajurit di rumah masing-masing, kalau bisa sisa-sisa dapur jangan dibuang, tapi biasakan untuk mengumpulkan dan memisahkan yang non-organik dan organik. Karena organik ini kita bisa manfaatkan untuk pupuk cair maupun pupuk padat. Harapan kami untuk masyarakat, karena ini biaya sangat murah, tidak terlalu mahal, para petani bisa menggunakan atau membuat pupuk sendiri di kebunnya masing-masing, karena ini sangat mudah kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Saat ini, pupuk organik ini digunakan untuk tanaman jagung seluas 2 hektar dan tanaman cabai. Dalam program ketahanan pangan mengupayakan membagi ke masyarakat dengan biaya yang murah. Kegigihan Kapten Infanteri Fredericus membuahkan hasil pupuk organik cair Agensi Hayati sangat bermanfaat bagi masyarakat petani di wilayah Kodim 0608 Cianjur. Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Kavaleri Bueng Wardadi memberikan penghargaan kepada 2 prajurit berprestasi di jajaran Korem 073 Makutarama yang berhasil mengungkap dan menangkap pengoplosan pupuk bersubsidi di wilayah Demak Rabu lalu. Berikut liputannya. Penghargaan kepada 2 prajurit jajaran Korem 073 Makutarama tersebut diberikan kepada Serma Paratoto Babinsa Koramil 01 Demak Kota dan Serka Cunanto Babinsa Koramil 03 Wonosalam Kodim 0716 Demak. Mereka berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi pupuk non bersubsidi di wilayah Demak.
Dan Rem 073 Makutarama Kolonel Kavaleri Boyong Wardadi menyampaikan terima kasih kepada kedua prajurit jajaran Kodim 0716 Demak karena bekerja melebihi panggilan tugas. Bahkan kedua prajurit tersebut sebelumnya juga mendapat penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, berupa kenaikan pangkat luar biasa. Pada kesempatan ini juga, Danrem Kolonel Kavaleri Boyong Wardadi memberikan penghargaan kepada dua orang prajurit yang akan memasuki masa persiapan pensiun. Mereka adalah Peltu Mahir Bati Ops Korem 073 Makutarama dan Peltu Gregorius Ngadio Bati Bakti TNI Terkorem 073 Makutarama. Dan Rem beserta prajurit jajaran Korem 073 Makutarama mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan kinerja dari mereka berdua. Pusat Pendidikan Kavaleri, Pusdikap, Pusat Kesenjataan Kavaleri Kodiklat TNI Angkatan Darat melaksanakan panen padi uji coba metode SRI atau System of Right Intensification dalam rangka program ketahanan pangan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dan Nusantara Organic SRI Center di lokasi persawahan Pusdikap pada Larang, Jawa Barat, Minggu lalu. Penggunaan metode SRI diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras yang merupakan program pemerintah saat ini. Hasil panen dengan metode SRI ini menghasilkan beras organik dengan kualitas unggul. Komandan Pusdikap Kolonel Kavaleri Hilman Hadi mengatakan bahwa program ini akan terus dikembangkan dengan cara menambah luas lahan yang akan dikerjakan oleh kelompok mitra tani Pusdikap dan prajurit Pusdikap yang telah mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan metode SRI. Keunggulan dari metode SRI ini adalah penggunaan bibit yang lebih sedikit dan hasil lebih maksimal. Tentu ini sangat membantu para petani karena sistem perawatan yang lebih sederhana, tetapi hasilnya jauh lebih meningkat. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang kami berikan menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serdakwat Rizka dan saya Serdakwat Imo. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Salam. Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di desa yang merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.